Halo semua, perkenalkan nama saya Risya Cahya Nabila. Saya dari kelas 2C dari Fakultas Psikolog dan Program Studi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu biopsikologi. Nah, biopsikologi ini adalah ilmu aplikasi atau terapan biologi, yaitu ilmu hayati, dan psikologi, yaitu ilmu tentang perilaku manusia. Dengan demikian, biopsikologi merupakan pendekatan psikologi dari aspek biologi. Dalam hal ini, ahli biopsikologi melihat bahwa sifat dan tingkah laku manusia juga mengalami pewarisan daripada induk asal. Sebagai contohnya, sifat pendiam, dominan, atau pasif adalah ciri-ciri alamiah manusia dan tidak dipelajari melalui pengalaman. Tujuan dari mempelajari biopsikologi ini adalah untuk mengaitkan antara topik biologi dan topik psikologi. Biopsikologi sendiri merupakan cabang ilmu yang pembahasannya terpusat pada fungsi otak. Istilah biopsikologi ini memiliki makna yang sama dengan psikobiologi, psikologi fisiologis, dan neuroscience perilaku. Istilah biopsikologi ini memberikan tekanan bahwa tujuan akhirnya adalah mengkaitkan antara topik-topik biologi dengan psikologi. Sebagai bidang studi, neuroscience banyak mengandung konsep-konsep yang berkaitan dengan perilaku. Di bidang studi tersebut pun banyak terkandung detail-detail yang berkaitan dengan anatomi. Dari konsep biopsikologi, maka kita harus berpikir bahwa untuk mempelajari perkembangan manusia, kita harus membedakan dua hal, yaitu proses pematangan dan proses belajar. Proses pematangan berarti proses pertumbuhan yang menyangkut penyempurnaan fungsi-fungsi tubuh sehingga terjadi perubahan-perubahan perilaku terlepas ada atau tidaknya proses belajar. Sedangkan proses belajar ini berarti proses mengubah atau mempelajari perilaku melalui latihan, pengalaman, dan kontak dengan lingkungan. Selain dua hal tersebut, tentunya faktor pembawaan atau bakat juga mempengaruhi perkembangan manusia. Selanjutnya, manfaat mempelajari biopsikologi. Yang pertama, agar mengetahui bagian-bagian otak yang ada pada manusia. Yang kedua, agar mengetahui lebih dalam apa saja organ-organ yang ada di tubuh manusia. Yang ketiga, agar mengetahui gambaran, penjelasan, peramalan, dan intervensi bagi perkembangan seseorang. Selanjutnya, penerapan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Yang pertama, masa anak-anak. Masa anak-anak ini merupakan awal masa kehidupan manusia, dimulai saat manusia dilahirkan. Saat itu manusia dalam keadaan sepenuhnya tidak berdaya dan harus menggantungkan diri pada orang lain, terutama ibunya. Seorang anak memerlukan waktu yang sangat lama sampai ia lepas sendiri. Pada masa ini penting sekali peran orang tua terhadap perkembangan kepribadian si anak. Pengaruh orang tua dan lingkungan tidak terhenti di masa kanak-kanak saja, tetapi berlangsung terus, kadang sampai seumur hidup. Khususnya, pengaruh pengalaman yang menegangkan, menakutkan, dan membahayakan. Pada usia 2 atau 3 tahun, seorang anak mulai melihat kemampuan-kemampuan tertentu pada dirinya. Demikian juga sikap terhadap orang lain pun berubah. Di satu pihak membutuhkan orang tua, di lain pihak keakuannya mulai tumbuh dan ingin mengikuti kehendaknya sendiri. Masa ini disebut negativisme pertama. Masa negativisme kedua timbul di usia 5-6 tahun saat anak-anak mulai mengenal lingkungannya yang lebih luas. Masa negativisme yang kedua ditandai sikap temper tantrum, yaitu perilaku mengamuk, menangis, menjerit, menyerang, dan menyakiti dirinya sendiri apabila ada keinginannya tidak terpenuhi. Pada anak penting juga kontak sosial di luar rumah, seperti hubungan dengan teman sebaya di luar sekolah. Lambat laun menghilangkan rasa malu-malunya. Anak menjadi lebih berani dan belajar hidup dalam lingkungan di mana ia menjadi pusat perhatian. Yang kedua ada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi di mana individu dihadapkan pada situasi yang membingungkan. Di satu pihak ia masih kekanak-kanakan, tetapi di pihak lain ia harus bertingkah seperti orang dewasa. Hal ini seringkali menimbulkan perilaku-perilaku aneh, canggung, dan kalau tidak terkontrol bisa menjadi kenakalan. Sebagai upaya mencari identitas dirinya sendiri, seorang remaja sering membantah orang tuanya karena ia sudah punya pendapat sendiri, cita-cita sendiri, serta nilai-nilai sendiri yang berbeda dengan orang tuanya. Oleh karena itu, masa remaja disebut masa negativisme yang ketiga. Persoalan lain yang mengganggu para remaja biasanya ditandai oleh kematangan seksual.
Dalam arti, organ-organ seksualnya sudah dapat berfungsi untuk mengembangkan keturunan. Perubahan sekunder pun terjadi, badan bertambah tinggi dan cepat, mulai tumbuh rambut pubis. Pada pria, suara membesar, timbul jakun dan otot-otot mulai tumbuh. Pada wanita, dada dan pinggulnya membesar. Perkembangan yang cepat menuntut penyesuaian perilaku yang cepat pula. Tetapi, umumnya penyesuaian perilaku tidak secepat pertumbuhannya. Timbul masalah dengan matangnya fungsi seksual, di mana timbul dorongan dan keinginan untuk pemuasan seksual. Tetapi budaya tidak mengizinkan hubungan seksual di luar perkawinan. Perkawinan menuntut persyaratan yang berat, yang bisa terpenuhi setelah masa remaja. Hal ini menyebabkan remaja mencari pemuasan dengan menghayal, membaca buku, atau mengakses hal porno. Menghadapi remaja, orang tua harus bijak dengan sedikit demi sedikit melepas kontrolnya, agar anak benar-benar dapat mandiri pada saat dewasa. Jika orang tua tetap mempertahankan otoritasnya, meskipun anak sudah dewasa, maka si anak akan tetap tergantung pada orang tua, tidak pernah menjadi dewasa sepenuhnya dalam kepribadian. Menurut Stoltz, perkembangan pada manusia remaja terbagi menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama ada masa prapuber, di mana berlangsung 1 atau 2 tahun sebelum masa remaja yang sesungguhnya. Anak-anak menjadi gemuk, pertumbuhan tinggi badan terhambat sementara. Yang kedua ada masa puber atau masa remaja. Masa ini berlangsung 2 sampai dengan 3 tahun. Perubahannya ini sangat nyata dan cepat, di mana anak perempuan lebih cepat memasuki masa ini daripada anak laki-laki. Yang ketiga, masa post-puber. Masa ini pertumbuhan cepat sudah berlalu, meskipun masih ada perubahan-perubahan pada beberapa bagian badan. Yang terakhir ada masa akhir puber, di mana melanjutkan perkembangan sampai mencapai tanda-tanda kedewasaan. Yang ketiga ada masa dewasa. Setiap perkembangan senantiasa ada problemnya, demikian juga dengan masa dewasa. Memasuki alam kedewasaan, seorang laki-laki harus mempersiapkan diri untuk dapat hidup dan menghidupi keluarganya. Ia harus mulai bekerja untuk mencari nafkah dan membina karir. Demikian juga dengan kaum perempuan yang harus mempersiapkan diri untuk berumah tangga, dituntut menjalankan peran sebagai istri dan ibu. Pada umumnya, dalam kehidupan masyarakat, peran wanita dan laki-laki berbeda. Laki mencari nafkah, agresif, dan dominan, sedangkan wanita mengurus rumah tangga, pasif, dan lebih submisif. Tingkah lakunya pun berbeda, di mana laki-laki lebih kasar dibandingkan wanita. Perbedaan tersebut tidak semata disebabkan faktor biologis, tetapi banyak ditentukan oleh faktor kebudayaan, sesuai kondisi kebudayaan dan lingkungan. Pada beberapa orang tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, terdapat gejala khusus pada waktu usia 40 tahun tercapai atau terlewati. Pada beberapa laki-laki, terjadi nampak gejala seperti perilaku remaja kembali atau senang, bersolek, jatuh cinta lagi, pemarah, emosional. Orang awam menyebutnya puber kedua. Pada wanita, kelihatan depresi atau murung, cepat marah, biasanya diikuti perasaan cemas atau khawatir, kehilangan kasih sayang suami dan anaknya yang mulai dewasa, serta kehilangan identitas kewanitaan atau menopause. Oleh karena itu, usia 40 tahun sering disebut usia pertengahan atau setengah baya, di mana pada sebagian orang merupakan krisis. Selanjutnya ada masa tua. Problem utama adalah rasa kesepian dan kesendirian. Mereka sudah bisa melewatkan kesibukan dalam pekerjaan yang merupakan pegangan hidup dan dapat memberikan rasa aman dan rasa harga diri. Pada saat pensiun, hilang kesibukan, anak-anak mulai menikah dan meninggalkan rumah, badan mulai lemah dan tidak mungkin berpergian jauh. Hal ini menyebabkan semangat mulai menurun, mudah dihinggapi penyakit, dan mengalami kemunduran mental. Hal ini disebabkan kemunduran fungsi otak sehingga seringnya lupa, daya konsentrasi berkurang, biasanya disebut kemunduran senil. Pada saat pensiun umumnya masih cukup kuat sehingga harus diusahakan agar kesibukannya tidak terhenti dengan tiba-tiba. Nah, tahap perkembangan biopsikologi ini dimulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan yang paling terakhir adalah masa tua, yang masing-masing tahapan memiliki karakteristik perubahan dan perkembangannya yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang manfaat dan menerapkan biopsikologi dalam pengembangan perilaku manusia. Terima kasih.